ini menurut saya pengalaman yang 360 derajat berubah gitu, berbalik arah. Karena pada waktu saya kuliah dulu saya tidak percaya dengan ziarah, dengan dunia lain. Mas, bentar Mas. Ini di sebelah kanan saya. Adakah sesuatu kok saya ngerasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya dalam Jagungan Mistis. Teman-teman semuanya, kali ini saya kehadiran teman seorang semuanya pria, bukan seorang tapi dua orang. Yaitu yang satu adalah Mas Agus. Beliau ini seorang guru seni budaya di salah satu SD di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan Mas sebelah saya ini adalah Mas Jack panggilannya. Ya, ini seorang marketing ya dari salah satu ojek online. Nah, teman-teman, sebelum kami berdialog lebih lanjut, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan, kelimpahan rezeki, kesehatan, dan kehidupan yang berkah barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kembali lagi. Saya kenal beliau ini, teman-teman saya ini tahun 2021 ya. Waktu itu secara nggak sengaja kebetulan saya dengan Mas Agus ini sudah saling memfollow Instagram. Nah, kemudian saya waktu itu sempat melihat-lihat IG-nya Mas Agus, kok bisa menggambar gitu loh. Ternyata memang beliau ini adalah seorang guru seni budaya dan juga punya keahlian melukis. Tetapi melukisnya beliau ini tidak hanya melukis biasa, tetapi juga bisa melukis sosok yang ada di luar dimensi manusia, gitu. Kenapa Mas? Saya agak takut ini. Agak takut ya. Manusia itu. Makanya ini kan tertarik banget kan. Jadi kita mau istilahnya ya pingin sharing lah ya, sharing bercerita gitu, saling berbagi pengalaman. Nah, salah satu hal yang saya sangat tertarik waktu itu melihat IG-nya Mas Agus ini pada saat Mas Agus berziarah ke salah satu tempat bersejarah ya, yaitu di Gunung Kelir, yaitu makamnya Ratu Eyang Ki Dalang Panjang Mas dengan Ratu Malang. Dan ini suatu cerita yang mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah pernah mendengar tentang kisah beliau ini ya. Nah, mungkin lebih seru lagi kalau kita langsung mendengar dari Mas Agus gitu. Nah, monggo Mas Agus diceritakan gimana sih Mas Agus kok ada ketertarikan ya, artinya kan senang ya saya lihat ziarah ke situ, situ gitu yang khususnya itu berziarah ke tempat-tempat yang memang kayak ada cikal bakal Mataram, kemudian keraton-keraton mungkin Surakarta ya, sejarah gitu loh, sejarah. Iya, terus kok bisa menggambar. Nah, monggo ini ceritanya awalnya gimana, Mas? Jadi dulu itu agak keras sedikit ya, Mas. Iya. Jadi saya cuman ini bakat-bakat biasa, seni rupa, menggambar, melukis gitu ya. Tidak ada kepikiran dan tidak ada kompetensi untuk di luar yang real, karena saya juga berpikirnya secara real saja. Tapi karena saya ketertarikan saya dengan sejarah, kemudian saya setiap kali sejarah itu saya selalu flashback di balik sejarah ini dulunya itu seperti apa ini. Jadi saya sering membaca sejarah-sejarahnya, kemudian seru juga ya kalau kita menjadi bagian dalam sejarah waktu itu, kita masih berada di sana gitu. Saya itu terobsesinya waktu itu seperti itu.
Kemudian saat saya sering berziarah, ziarah-ziarah saya sukanya ke beliau-beliau yang apa ya, seperti kalau di sini ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan gitu kan. Pengalaman spiritual pertama kali saya itu kalau saya berziarah ke, masih ada juga katanya dengan kerajaan Mataram di Jogja ini. Saat di sana keadaan pikiran saya itu kan sedang galau atau kalut gitu ya. Kemudian Galau. galau gitu Tentang kan. apa nih galaunya? Biasa anak muda. Oh gitu, berarti tentang cinta ya. Tentang kejombloan, akhirnya menang jomblo sampai sekarang. Sekalian promosi ya. Tapi maaf Mas, bentar, saya motong sedikit nih. Iya. Sebetulnya apa sih yang mendorong Mas Agus menyukai dengan hal-hal yang kaitannya dengan sejarah ya, berziarah itu? Sebetulnya timbul apa ya, keinginan atau hal-hal yang tertarik dengan hal seperti itu, apakah dari kecil atau sesudah jenengan usianya mungkin sudah dewasa 20 tahun ke atas atau Sebenarnya gimana gitu malah Mas? ini menurut saya pengalaman yang 360 derajat berubah gitu, berbalik arah. Karena pada waktu saya kuliah dulu saya tidak percaya dengan ziarah, dengan dunia lain, atau gitu. meskipun saya kuliahnya di jurusan seni, yang di situ saya harus banyak imajinasi, tetapi saya kurang menyukai tentang hal-hal yang berbau mistis atau klenik gitu kan. Dan gitu. di situ apalagi melihat orang ziarah itu saya sangat tidak suka gitu. Sangat tidak suka Sangat waktu tidak itu, suka tetapi sekali. sekarang kebalikannya. Iya, karena waktu itu ya itu tadi saya keadaan lagi suntuk, kemudian saya pengen menyendiri. Akhirnya ada seorang teman itu, "Mbok coba kamu itu kali aja nanti dapat berkah barokah atau kenangan," gitu kan. Saat itu saya berada di salah satu makam, boleh saya sebut namanya? Boleh. Di ini Wat Galih. Oh, oke. Di Wat di Galih Wat itu Galih, tempat Eyang Purboyo, putra dari Panembahan Senopati. Oke. Di situ saya sholat, habis sholat kemudian saya mencari tempat untuk menenangkan diri ya. Di situ saya mencoba bermeditasi dan di situ saya dapat pengalaman menurut saya waktu itu masih imajinasi ya, tapi di situ saya itu terbawa ke flashback ke masa lalu. Di situ diceritakan tentang sejarah-sejarah kerajaan Mataram dan di situ saya dibawa sama seorang kakek-kakek gitu. Jadi itu awal mula Mas Agus akhirnya tertarik dengan ziarah ya, dengan Habis kegiatan itu, ziarah. kemudian karena saya waktu itu memang suka sejarah dan pengen mengetahui kalau flashback itu seperti apa realnya gitu. Iya. Dan pengalaman spiritual saya saat itu, saya dibawa seorang kakek-kakek itu untuk ke masa lalu. Menurut saya sekian ratus tahun gitu ya. Tapi waktu itu saya menganggapnya itu masih imajinasi gitu. Tapi seiring saya pulang, setiap hari saya masuk ke dalam mimpi saya itu untuk cerita-cerita yang kerajaan Mataram zaman dulu. Oke. Waktu ketemu dengan kakek-kakek itu dalam kondisi Mas Agus sadar atau dalam Itu mimpi? saya Atau saat di sadar, Wat Galih itu? pas di situ saat saya menenangkan diri, atau bahasanya itu meditasi gitu, olah nafas, tapi saya mencoba untuk menenangkan diri, dapat gambaran seperti itu, saya kejar terus, saya kejar dan saya dapat itu. Kemudian berganti hari saya penasaran lagi, saya sowan lagi ke sana, kemudian Melakukan meditasi lagi? dan dapat kayak bersambung. Gitu. Dan di situ kemudian saya ada kayak dalam setiap saya bermimpi itu saya ke makam A, B, C gitu, tapi saya nggak tahu itu makamnya siapa. Tapi pada akhirnya ternyata ini makam si A ini, beliau ini setelah sekian hari itu baru terjawab, makam si tokoh-tokoh ini. Kemudian saya mencari keberadaan makam-makamnya itu dan akhirnya saya berziarah, dan setiap saya berziarah itu selalu dapat pengalaman spiritual, gambaran-gambaran masa lalu. Jadi ini ya Mas, tentunya orang yang kadang-kadang dulunya yang tidak menyukai sesuatu kayak ziarah, kemudian juga tentang sejarah gitu, tiba-tiba berubah. Itu kan pasti ada suatu dorongan ya, dorongan dalam diri kita, entah sadar entah enggak, itu kayak gitu tuh biasanya ada nggak ya kaitannya dengan leluhur kita gitu loh.
Artinya biasanya kan kayak gitu kan ada yang menggiring ya, mengarahkan gitu loh. Kamu kudune ngene iki, kamu seharusnya seperti ini gitu. Nah, kalau menurut Mas Jack gimana? Kalau saya ada sih, Bu. Karena hal seperti itu tidak lain kan ini apa namanya, dorongan dari leluhur yang ingin memberitahu bahwa ini loh, kamu ke arah sini loh, untuk arah yang lebih baik maksudnya. Jadi apa namanya, ingin mengarahkan misal gini, seperti cucunya. Jadi wah ini misalnya kok jalannya kurang benar, akhirnya diarahkanlah ke tempat-tempat sing menurut beliau-beliau itu kamu bisa belajar di situ, terus bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena mendengar dari ceritanya Mas Agus tadi, mungkin ada dorongan dari leluhurnya untuk jangan seperti itu gitu loh. Jadi ayo jadi lebih baik. Nah, ini didorongnya lewat apa namanya, ke arah tadi mana itu Wat Galeh ya. Jadi mungkin dikirim ke arah sana mungkin. Jadi akhirnya sedikit terbuka gitu. Tapi bisa jadi Mas Agus ini pasti leluhurnya juga bukan orang sembarangan. Bisa itu jadi. Saya waktu itu kan timbul istilahnya apa ya, kebingungan dalam diri sendiri saya seperti ini karena ini sebatas imajinasi, ilusi atau apa gitu. Tapi setiap dalam saya tidur itu selalu aneh-aneh berminyak. Akhirnya saya mencari orang tua gitu ya, yang sekiranya bisa mengupas tentang mimpi-mimpi saya itu. 1, 2, 3 orang itu saya ceritakan tentang apa yang saya alami. Itu juga seperti yang Ibu Retno tadi sampaikan, bahwa terkadang apa yang leluhur kamu zaman dulu lakukan itu terkadang nanti bisa, istilahnya kalau orang Jawa itu nitis ke keturunannya gitu. Oh gitu. Oke. Nah terus ini Mas Agus, tentang hal yang sangat menarik waktu itu saya lihat yang kaitannya dengan makam di Gunung Kelir, yaitu tentang Ki Dalang Panjang, Mas. Nah itu gimana sih Mas ceritanya? Karena kan memang itu sudah sangat lama ya. Itu pada saat Mataram ya. Artinya Ki Dalang. Jadi dulu itu pada saat zamannya Mataram ada seorang dalang itu sangat terkenal. Itu bernama Ki Dalang Panjang, Mas. Dan waktu itu sempat diundang ke keraton ya, untuk sebuah acara. Dan karena apa namanya sangat mumpuni di dalam memainkan wayang pada saat itu, banyak yang tertarik gitu. Dan satu lagi yang sangat menarik itu adalah istrinya yaitu Ratu Malang. Ratu Malang itu selain cantik juga pintar. Dia waktu itu apa ya, sebagai sinden ya, sebagai sinden. Dan kalau nggak salah, kalau saya baca di buku itu, Ratu Malang ini juga seorang putri dari yang ayahnya juga seorang ini ya, Mas? Juga masih berkenaan dengan dalang juga ya. Dengan dalang juga gitu. Seorang wayah atau seorang cucu dari seorang yang memang berkecimpung di bidang pedalangan gitu. Nah, Mas Agus cerita dong kok aku tuh tertarik waktu Mas Agus ngeliat melukis. Ini tuh juga sebenarnya saya upload, saya gambar itu juga suatu hal yang aneh bagi saya itu. Dan saya tuh nggak tahu itu Gunung Kelir, Ki Dalang Panjang Mas, Ratu Malang itu beliau tuh siapa saya waktu itu nggak tahu, karena waktu itu saya berada di rumah hari Minggu jam 10 itu saya duduk masuk di dalam benak saya itu kono suwano ning kono, istilahnya kayak ada yang pergi ini ya, ziarah ke salah satu makam, ada gambaran di batin mata pikiran saya itu sebuah pemakaman di atas bukit. Tapi kan saya bingung lah, itu makam siapa, makamnya di mana gitu kan. Kemudian saya bertanya dalam hati,
makam siapakah itu dan itu letaknya di mana, muncul kelir gitu kan. Muncul kelir. Akhirnya saya browsing di internet itu kan, makam kelir dan ada pertunjukan wayang itu. Akhirnya muncul itu tadi di Gunung Kelir. Akhirnya ke sana. Akhirnya pukul 12 siang saya langsung mencari itu. Akhirnya ada di daerah Pleret. Kemudian saya di sana bertemu dengan juru kuncinya dan saya mengutarakan apa yang tadi saya rasakan. Kemudian saya muncul gambaran tapi nggak tahu itu di mana. Setelah saya sampai sana pas seperti apa yang tadi masuk di kepala saya. Kemudian sama juru kuncinya diceritakan sejarah-sejarahnya dan saya diantarkan untuk naik sowan ziarah ke tempat yang panjang, Mas. Oh gitu. Mungkin bisa cerita sedikit tentang kisahnya, Mas. Saya mendengar kisahnya itu pilu gitu ya. Iya. Nah mungkin Mas Agus bisa menceritakan terus sampai akhirnya Mas Agus bisa melukiskan beliau-beliau ini seperti itu. Hari itu hari Minggu, tapi kalau untuk di kalender Jawa itu malam Senin Legi gitu. Ya, itu bertepatan dengan weton saya Senin Legi. Dan ternyata di Gunung Kelir itu kalau orang Jawa itu geblaknya itu apa, masnya atau dulu meninggalnya beliau itu di Senin Legi. Oh gitu. Di sana saya diantar sama juru kunci untuk sowan ziarah dan di sana saya mendoakan beliau-beliau dan di situ saya mendapatkan banyak ini cerita-cerita zaman dulu dan di situ saya langsung ada rasa emosi, ada rasa sedih, ada rasa pokoknya itu perasaan yang di situ itu masuk ke saya gitu. Nah ini saya langsung merinding kalau untuk flashback. Jadi waktu itu saya salam ke Dalam Panjang Mas, tapi tidak ada hal yang spesial mungkin saya belum ada. Tapi saat saya pindah ke tempat makam Ratu Malang, di situ saya melihat waktu itu nggak tahu kalau beliau itu Kanjeng Ratu Malang. Di situ ada seorang wanita yang nangis berada di kamar dengan badannya itu penuh dengan keringat. Nangis, rambutnya panjang sekali hampir segini, dia mengenakan kemben. Dia minta tolong, serasa dia itu tidak terima gitu Bu. Seperti itu diperlakukan seperti itu, menangis-nangis dan kayak minta tolong, tapi saya siapa dan saya harus bagaimana, kan saya waktu itu bingung. Terus akhirnya Mas bentar Mas, ini di sebelah kanan saya adakah sesuatu kok saya ngerasa jadi terkadang saya ini kalau gini loh Bu, ya bercerita-cerita itu terkadang ada bisa dibilang aneh tapi nyata, percaya atau nggak percaya itu kadang apa yang kita mungkin pengalaman spiritual saya yang dulu pernah saya alami kemudian saya menceritakan ulang itu kadang pernah beliau-beliau itu hadir gitu loh. Kadang gitu. Dan ini juga saya juga sudah merasakan entah ini apa itu tapi nggak tahu dari ini sebelah kanan saya sendiri itu teman-teman yang di depan saya adakah yang melihat siapakah beliau? Jadi waktu itu beliau itu sebenarnya minta tolong dan menceritakan tentang cerita yang sebenarnya gitu. Kemudian gimana dia cerita merasa sebenarnya? Terima, tapi saya itu mau berbagi cerita tapi karena takut itu nanti salah persepsi atau salah kadang karena ada yang gitu ya. Ada yang pro dan kontra sampai sekarang dengan raja waktu itu, rajanya yang saat itu saya juga dengan kisah seperti itu saya juga ikut merasa emosi dengan sosok rajanya saat itu. Oke. Mungkin Mas Agus boleh menunjukkan ini gambar atau lukisannya. Tadi kan mungkin nanti ini yang bisa kita tampilkan di selanjutnya. Ini yang saya gambarkan dan saat saya memvisualisasikan beliau ini itu saat itu saya merasa marah tapi ada sedih-sedihnya gitu loh. Beliau rambutnya yang panjang tapi seluruh tubuhnya itu basahnya itu saya kira habis mandi ternyata itu keringat. Keringat setiap harinya itu menangis. Jadi saat itu beliau itu sangat mengandung. Jadi
Iya. Saat masih mengambil kemudian apa ya? Diambilkan. ikatanya kan bisa jadi seperti itu. Iya. Kemudian beliau kan akhirnya kalau menurut pengalaman saya ya, mungkin nanti bisa koreksi untuk pemirsa, ini beliau itu lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Karena kalau nanti dia meneruskan kehidupannya, sementara untuk perasaannya itu dia tidak merasakan kenyamanan, dia lebih memilih untuk mengakhirinya. Dan yang merasa sedihnya lagi, beliau sedang mengandung. Oh gitu ya. Jadi memang istilahnya itu pilunya itu numpuk-numpuk gitu ya. Iya. Sangat numpuk-numpuk gitu. Sehingga memang tragis ya, Itu tragis kan gitu. saat meninggal kemudian dimakamkan di atas Gunung Kelir, di paling atas. Iya. Kemudian di situ mungkin wallahu alam dari situ muncul di liang lahannya itu muncul air. Ya. Seolah tidak si alam itu juga ikut merasakan Sedihnya bagaimana kesedihannya ya. itu. Makanya terus dipindah ya. Kemudian akhirnya. dipindah ke bagian bawah dan bagian atas yang dulunya untuk memakamkan beliau sampai sekarang masih ada airnya. Masih ada airnya. Dan itu, Jadi kayak berupa kolam gitu atau apa? iya, tapi anehnya itu tidak pernah Kering. gitu. Padahal di atas ya. Padahal berada di atas. Dengan batu-batu itu. Tapi nggak Tidak ada aliran lain, tapi di situ ada airnya. Dan pernah juga ini satu yang aneh. Di situ itu kalau secara fisik, secara alamnya itu kan airnya keruh ya, hijau, sudah berlumut. Tetapi pernah saya di sana itu airnya jernih sekali. Jadi langsung saya spontan itu untuk cuci muka. Jadi teman saya sampai, itu airnya kotor kok untuk cuci muka. Tapi waktu itu Mas Agus melihatnya tuh bening gitu Itu ya. jernih dan saya langsung mendapatkan sepertinya nggak semua orang mendapatkan realnya di sini. Jadi akhirnya saya ambil karomahnya, saya cuci muka gitu di situ. Jadi memang apa ya, ada suatu kisah yang sangat-sangat memilukan ya tentang cerita ini, dan sampai sekarang pun juga makamnya juga banyak dikunjungin orang ya. Iya. Untuk ziarah, kemudian juga istilahnya mengambil nilai daripada kisah itu sendiri gitu ya. Kalau Mas Agus sendiri gimana? Untuk yang apa? Ya dalam menyikapi ini Mas. Ini kalau untuk Mas Agus ada lagi pengalaman yang seperti itu atau pengalaman dimensi lain terkait di Gunung Kelir. Saat itu udah dijelasin sama Mas Agus tadi. Enggak, yang saat itu sampai saya terkagum di sini kan. Istilahnya kalau orang Jawa itu kan walaupun ziarah itu istilahnya masuk ke tempat orang lain, kita keluar nuwun ya, permisi. Saat entah Mas Jack ini permisinya versinya Mas Jack seperti apa, jadi wangin itu langsung muter-muter dengan kencangnya sampai di sana Pak Juru Kunci yang waktu itu mempersilahkan saya sama Jack, kan waktu pertama kali saya sendiri, waktu kedua kali sama si Jack, kemudian pas kedua kali itu dipersilahkan ziarah sama juru kuncinya saat itu sedang nyapu sampai memberhentikan nyapunya dan menghampiri kita berdua sampai juga karena ada angin itu tadi ya. Besar, dan di situ saya menampakkan dalam mata batin saya itu yang semua yang di situ itu pada hadir semua. Dan berarti selain dari kidalangnya sendiri juga apa namanya wiyogonya ya. Gambaran itu semua. Dan di situ saya tapi emang dimakamkan di situ semua kan? Iya. Di situ saya karena tidak kuat dengan energi aura yang di sana itu menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Akhirnya saya keluar dari makam dan muntah-muntah saat itu. Karena tidak kuat, pusing kepalanya. Jadi juga ini mungkin menambahkan sedikit, mungkin orang-orang yang kesana nggak tahu apa ya namanya, mungkin nggak sengaja atau mungkin terbawa ke apa namanya dimensi waktu itu gitu. Mungkin yang biasa, orang yang mungkin datang ke sana biasa nggak tahu kenapa jadi mungkin merasa sedih kayak gitu. Itu adalah sebagian dari energi-energinya zaman dulu masih terbawa di situ. Jadi saya sendiri pun juga kaget waktu itu
ini sih apa namanya, setelah kita di situ duduk ya kita ziarah, kita berdoa di situ, nggak tahu kenapa apa Bawahnya pengen nangis, terus aku sampai bilang, Pak, kok aku nangis sih? Jadi memang nggak tahu kenapa sih, tapi memang mungkin terbawa sama apa namanya, Ya auranya di iya, sana ya jadi sedih itu tadi, kesedihannya di situ kesedihan gitu. masuk. Jadi nggak, kalau kesana itu pasti pengennya apa, biasa Terharu. terharu nangis terus gitu, sampai orang mandek sih. Saya itu sampai bingung gitu terbawa loh. mimpi berkali-kali. Akhirnya saya minta izin sama beliau, boleh nggak saya visualisasikan. Oh gitu. Nah, itu akhirnya saya dapat tadi visualisasi dari Ini yang Ratu Ratu Malang. Malang. Raden Ayu Retno Gumilang atau Ratu Malang. Mungkin karena ini ya apa, Namanya Raden Ayu Retno Retno Gumilang. Gumilang, kok podo karo aku. Iya. Retno Sutarto ini. Sebenarnya kisahnya tidak Dan, sama. Semua kisahnya tidak sama. dan waktu itu saya Sudah punya kisah sendiri nih Mas. Nah, waktu itu juga Itu belum ada YouTube zaman sama, dulu. sama Gimana, ini Mas? sosok yang di dalam panjang mas gitu kan. Tapi saya tidak menggambarkan detail di wajahnya. Tapi karena Iya. kalau dari yang di dalam panjang mas, biarkanlah sebuah cerita, biarkanlah menjadi masa lalu dan untuk pembelajaran. Iya. Kalau untuk beliau yang putri yang Ratu Gumilang itu istilahnya becek ketitik Allah ketawa, siapapun yang akan menanam keburukan dan membuat orang lain sakit hati pasti akan ada kan. Iya, istilahnya siapa yang menabur Iya. menabur ya dia akan yang menuai seperti itu kan ya. Dan untuk yang dalam panjang mas sendiri ini juga dia itu kayak waktu itu diperlakukannya juga sangat ini ya, mungkin ada pembantaian penyiksaan gitu, tapi ini Sebelum dilumurin dibunuh. kotoran ayam. Ya Allah. Jadi Astagfirullah. saat pas saya ziarah itu kan sampai saya itu beranjak dari tempat duduk saya, apakah saya menginjak kotoran ayam atau enggak, itu kan karena di situ aroma Ininya kotoran lekat ayam banget ya. lekat. Akhirnya saya udah kan biarkan saya mau fokus ziarah, ternyata itu ada sejarah dari yang di dalam panjang mas yang waktu itu di ini dengan kotoran ayam. Iya. Jadi kalau teman-teman kalau tadi dikisahkan bahwa kenapa kalau kita ziarah ke tempat itu kan kita kayak terbawa suasana ya, terbawa karena auranya kesedihan, jadi kayak kita kalau ke sana juga kayak ikut sedih, merasakan kayak merasakan sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau gitu ya. Nah, karena memang sebetulnya yang dibunuh itu tidak hanya Ki Dalang Iya. Panjang Emas gitu, tetapi seluruh wiyogonya itu dibunuh gitu loh. Makanya semuanya dimakamkan di sana jadi satu gitu. Jadi itulah yang mungkin menimbulkan aura kesedihan gitu ya. Jadi energi-energi yang dulu itu tetap bisa kita rasakan sampai saat ini seperti itu. Sepertinya enggak, teman itu di sana itu ada kayak hewan-hewannya juga, mungkin Oh ya? saya melihat itu di situ tuh ada anjing, ada kuda, kayaknya yang dulu sering istilahnya satu rombongan itu juga ada anjing. Jadi semuanya ya, semua ya, itu. Oke. Monggo lo di itu kopinya, Mas. Sudah saya tunggu dari tadi kok. Oh iya. Maaf telat. Nggak apa-apa. Monggo, silakan. Silakan. Dari obrolan ini yaitu tentang ziarah ya. Ziarah artinya kita berziarah itu memang tujuannya baik. Semua tergantung dari niatnya. Tujuannya adalah kita mendoakan bagi mereka yang sudah meninggal, dan kalau seandainya yang meninggal itu adalah seseorang yang memang memiliki suatu kebaikan, kemudian juga sebagai panutan, ya istilahnya kita memohon pada Allah kita bisa seperti beliau gitu. Kita bisa seperti beliau yang menebarkan kemanfaatan bagi orang banyak seperti itu. Bukan berarti kita meminta sesuatu ke beliau gitu loh, karena memang
Ya Mas, saya banyak sekali pandangan-pandangan yang miring ya tentang ngapain sih ziarah ke makam, ngapain sih kamu ke makam, kesana kesini gitu. Ya memang semua tergantung niat ya. Ya memang tidak kita pungkiri juga bahwa memang masih banyak mereka yang datang itu juga meminta-minta gitu. Sebetulnya bukan meminta kepada mereka yang sudah meninggal, akhirnya terus dimanfaatkan dari energi negatif yang ada di situ gitu loh. Kesempatan itu. Iya, karena kan makhluk jin itu kan bisa menyerupai siapapun. Kadang-kadang juga bisa memberikan keterangan yang nggak benar gitu loh. Kadang-kadang bohong. Nah, bagi kita yang istilahnya nggak paham ya. Artinya memang tujuannya niatnya udah nggak baik, ya udah mudah banget untuk dibelokkan seperti itu. Dan yang datang pasti beda nanti. Iya, pasti beda gitu. Niatnya sudah buruk ya biasanya yang datang beda. Bukan yang di situ yang nemuin biasanya. Iya. Istilahnya bukan karomahnya. Jadi kayak misalnya ada sisi negatif yang langsung lihat bahwa oh ini niatnya udah beda. Iya. Jadi nanti yang datang yang negatif. Bukan. Karena biasanya gitu kan dari rumah kan niat kita sudah lain. Sepanjang jalan itu kan kita juga nggak tahu toh. Banyak godaannya sih Pasti sebenarnya. godaannya yang negatif tambah ini sampai ke tempat tujuan wis. Wah, jadi beda. Oke. Nah, baik teman-teman, mungkin ini ya obrolan kita, sharing kita dengan Mas Agus. Ini juga Mas Agus, tapi panggilannya Mas Jack. Iya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan ke teman-teman kita, Mas, tentang ya itu tadi, tentang sejarah, tentang sesuatu nilai yang mungkin bisa manfaat ya untuk kita semua. Apa yang mungkin bisa disampaikan, Mas Agus? Kalau dari saya sendiri terkait dengan sejarah, karena kita ada dari sekarang itu karena ada sejarah. Terkadang banyak ada yang sejarah sudah masa lalu, ngapain harus dibincangkan. Tanpa ada sejarah kita nggak mungkin ada kita. Iya. Dan kita harus menghargai jasa-jasa para pendahulu seperti kata ini beliau Bung Karno itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuang zaman seperti itu sih. Dan kita ambil sisi positifnya, walaupun ada negatifnya kita gunakan sebagai pembelajaran. Seperti tadi pengalaman spiritual saya di Gunung Beler, ungkapkanlah apa yang memang menjadi kebenaran dan kecil-kecil atau keterlaluan itu. Karena untuk yang pengalaman spiritual saya tadi itu memang ada dua versi. Kadang ada sisi lain yang memang menutupi, ada sisi lain yang memang sekiranya pengen mengungkap kebenarannya. Kebenaran. Karena sampai sekarang kan ada banyak keterangan yang sampai sekarang ada yang sekiranya masih menutupi ataupun istilahnya cerita sebenarnya apa adanya ya seperti itu. Iya. Ya karena kan mungkin berkenaan dengan harkat martabat itu tadi kan. Jadi pasti ada dua sisi untuk menutupi dan sisi yang ingin mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya seperti itu. Dan mungkin dari saya ada penyampaian tadi terkait dengan cerita tadi ada salahnya ya, mohon maaf mungkin bagi yang keluarga yang sampai sekarang keturunannya gitu, tapi itu sebatas pengalaman spiritual apa yang saya dapatkan waktu itu dari saya dari yang di dalam Banyumas dan yang Ratu Malang. Oke. Terus Mas Agus ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman, Mas? Nggak ada sih, semuanya sudah diungkapkan oleh Mas Agus sebenarnya. Jadi ini aja sih, maksudnya kalau misalnya ke tempat-tempat seperti itu ya alangkah baiknya kita mendoakan. Jadi beliau yang saya tangkap waktu itu ada rasa senang ketika kita kayak anak-anak muda yang masih mau mengingat sejarah, mau berkunjung, mau meluangkan waktunya untuk istilahnya untuk pendahulu-pendahulu kita yang sudah pasti juga berjuang untuk hidup. Jadi senang sih ini beliau kalau didoakan gitu. Dan mungkin satu lagi karena kita ziarah itu kan kita mengingat kematian bahwa kelak itu kita juga seperti apapun tinggi derajat martabatnya, kedudukannya kita juga akan sama. Akan sampai ke situ ya. Itu masa depan yang pasti. Kita juga butuh doa itu kan. Butuh doa. Betul.
karena juga ada pengalaman juga setiap saya ziarah itu kalau yang meninggal itu istilahnya terlahirkan kembali, mereka akan memilih memperbanyak kebaikan dan berdoa saat masih berada di dunia, karena apa ya, yang mereka butuhkan itu doa dan Iya. Mungkin ini sih sama tambahan, kalau memang masih ada kayak anak cucunya yang sampai sekarang masih apa namanya masih sugeng, masih sehat gitu ya, bolehlah apa namanya kirim doa ya. Ya kalau misalnya tidak bisa soal ke sana, ziarah ke sana, ya minimal dari rumah mendoakan leluhurnya gitu, karena beliau sangat senang kalau misalnya apa namanya ada anak cucunya yang datang apalagi mau mendoakan. Itu yang saya tangkap sih dari yang berdiri di sebelah kiri saya. Oh gitu. Sekarang ada yang hadir berarti. Beliaunya Sebelah kiri jenengan berarti sebelah kanan saya. Ya, memang beliaunya dari tadi sudah rawuh. Yang tadi. Ya, makanya kok ini teman-teman bukannya sok gimana-gimana ya. Memang ketika kita ini sedang berbincang-bincang gitu ya, ada sesuatu getaran yang memang saya rasakan di sebelah kanan saya. Itu kalau saya merasakannya kayak magnet gitu loh, grek gitu ya. Jadi kayak kita bersinggungan sinergi, gitu ya, apa namanya? Tarik menarik. Kayak tarik menarik seperti itu. Itu yang saya rasakan. Mungkin bagi teman-teman yang indigo, yang apa namanya, yang punya indera keenam lebih, mungkin bisa komen nanti di kolom komen ya, tentang apa yang teman-teman bisa lihat ketika kita ngobrol seperti ini gitu. Nah, baik teman-teman, mungkin udah sampai di sini. Iya, bisa dilanjut mungkin lain waktu. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu sharing kita tentang jagungan mistis yang tentunya juga mengandung nilai spiritual, dan ambil nilai positifnya. Semoga ini bisa menebarkan manfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk siapapun. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang positif, serta share channel Retno Sutarto ke teman-teman kalian semuanya, sehingga saya bisa terus menyajikan jagungan mistis yang menarik. Baik, terima kasih perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, iya. Nyun pangapunten nggih Eyang, tadi kita bercerita tentang kisah panjenengan. Nyuwun ngapunten bilih wanggenipun dalem ngaturaken cerita wonten apa jenipun wonten klenteng-klenteng nggih ya. Mboten napa-napa jabaku. Kula nggih napa nderek niki raos kula ngoten nggih. Kalian iya nggih sami ngrasaken napa kalian ingkang dados niku kisah panjenengan. Ya udah. Sudahlah. Kita dari tadi berdua nahan, Mbak. Saya udah nangis. Ya, Pak. Dia nggak kuat. Kalau dia nggak kuat, kalau aku masih bisa mengendalikan. Aku masih bisa mengendalikan. Kalau dia nggak kuat. Saya tadi udah. Jadi dari beliau pengen Iya, mau mengutarakan bahwa ya udah cuma aku aja gitu loh. Itu yang di tapi sebelah. berkenan ya Bu. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Beliau itu Cuman bener ya, yang realnya emang harus itu. tadi dia cerita bahwa rajanya emang apa? Tadi beliau raja itu emang Nek bahasa Jawanya tuh kayak ngoyak, maksa. Maksa, iya. Padahal si ratu ini tuh kan itu sudah jadi istrinya Ki Dalang Panjang Mas. Ya dengan kisah seperti itu sampai nekat ngapunten
Punten nggih Raja Amangkurat setunggal satu. Jadi tuh dia sampai semua kayak memang sengaja dipanggil. Satu niatannya si Raja itu dia ingin melihat sosok Ibu Ratu Malang, kesukaannya dia, kecintaannya dia ingin melihat secara dekat, secara langsung, dan menyampaikan langsung kepada suaminya Ki Dalang, Mas, aku ki tresno karo bojomu arep tak jiko. Karena si Dalang Panjang itu agak ya seorang suami lah, layaknya seorang suami, dia kan pasti tidak terima. Akhirnya semua oleh Raja Amangkurat Punten nggih. Itu Tante. Aku tadi itu mau menceritakan, tetapi ada sisi lain yang memang saya harus ngomong, ada sisi lain yang membungkam saya itu. Ya karena kan kita takut nggak berkenan, gitu. Terus mungkin ada sebagian yang di luar sana yang mungkin nggak masih ada keturunannya juga, karena memang terima, itu kan ada gitu yang kan. Kalau dari kubu yang satunya kan memang ya apa ya, yang saya enggak mungkin seperti itu. Kemudian dari satu sisi itu saya diperlakukan seperti ini. Saya mau menerangkan realnya itu takut nanti enggak pro kontra. Betul. Paling tadi juga tak potong saja. Terima kasih. Oke.